Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Salam Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi selama berlangsungnya Undang-Undang Dasar Sementara tersebut. Lalu apa dampak sosial yang ditimbulkan, Mas? Dampak sosial itu berawal dari jatuh bangunnya kabinet ya. Jatuh bangunnya kabinet yang terjadi pada masa demokrasi parlementer ini membuat banyaknya pembangunan yang tidak berjalan. Tentu pembangunan yang tidak berjalan ini membuat kekecewaan rakyat. Banyak program kabinet yang tidak berjalan ini menyebabkan hubungan daerah dan pusat juga tidak serasi. Banyak kekecewaan yang muncul dari daerah. Banyak tuntutan dari daerah sering tidak dikabulkan oleh pusat karena pemerintahannya sering berganti. Baru diusulkan, pemerintahan berganti. Sehingga usulan tadi tidak sampai terimplementasi. Hal ini tentu menyebabkan juga kekecewaan dan ketidakpuasan daerah terhadap pusat yang kemudian memunculkan gejala provinsialisme gitu. Gejala provinsialisme ini salah satu wujudnya adalah gerakan sosial yang muncul di daerah. Gerakan-gerakan sosial ini yang akhirnya berwujud pada pergolakan-pergolakan sosial atau pergolakan daerah. Dan pergolakan daerah ini bermunculan dari tahun 50 sampai tahun 59. Nah, gerakan-gerakan ini tidak berhasil diselesaikan oleh pemerintah. Nah, karena pemerintah yang menangani itu juga 1 tahun belum selesai sudah bubar. 1 tahun belum selesai sudah bubar. Kita ambil contoh. Ini sebenarnya gerakan yang mulai tahun 49. Ada DITII nggak selesai. Ada RMS nggak selesai. Dan nanti berpuncaknya pada Kahar Muzakkar juga tidak selesai. Dan yang paling bisa kita lihat itu dampak paling besar ada pada PRRI Permesta. PRRI Permesta ini juga satu wujud dari gerakan sosial pergolakan daerah yang kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Nah, itu juga baru diselesaikan di tahun 59. Itu satu hal yang bisa kita lihat ada pada pergolakan daerah yang wujud dari kekecewaan terhadap pemerintah pusat dalam pelaksanaan seperti itu. Kembali kita mengikuti penuturan dari Saudara Abdur Rahman, sejarawan UI. Kali ini dia mengambil judul Dampak Sosial Undang-Undang Dasar Sementara terhadap hubungan pusat dan daerah. Menurutnya, sebagaimana kita dengarkan tadi, jatuh bangunnya pemerintahan saat itu telah mengakibatkan pembangunan di daerah tidak berjalan dan mengakibatkan kekecewaan rakyat di daerah. Aspirasi dan usulan daerah tidak dapat diwujudkan. Ujungnya mendorong gejala provinsialisme yang membuat daerah bergolak. Faktanya nih yang dapat kita lihat, sejak tahun 1950 hingga tahun 1959 banyak muncul pemberontakan di daerah. Bahkan terhadap pemberontakan yang terjadi sebelumnya pun seperti DITII, pemerintah tidak mampu menyelesaikannya. Dari uraian-uraian tadi, saya mencermati penuturan Saudara Abdur Rahman tersebut. Ada beberapa hal yang perlu saya ungkapkan. Pertama, sistem pemerintahan parlementer yang liberalistik. Faktanya, di Indonesia tidak menghasilkan pemerintahan yang stabil dan kuat, mengakibatkan kohesi hubungan pusat dan daerah itu tidak harmoni. Kedua, daerah mengalami banyak kekecewaan, baik dari aspek realisasi perwujudan usulan pembangunan daerah maupun output pembangunannya. Yang lebih celaka, kekecewaan rakyat itu
menghasilkan pemberontakan. Keempat, itu mengapa kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 yang isinya kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kelima, sekali lagi saya melihatnya. Saya ulangi, sekali lagi saya melihatnya. Bahwa praktek pemerintahan parlementer dalam sistem liberal pada kenyataan tidak membawa bangsa Indonesia menuju kepada cita-cita proklamasi, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Saya ingin mengulangi concern saya minggu yang lalu pada kesempatan ini, di mana kita masih menggunakan sistem liberal. Hanya bedanya sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Concern saya adalah mengapa kita justru mengulangi eksperimen sistem pemerintahan liberal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bedanya sistem pemerintahan presidensial. Sekali lagi menurut saya, negara ini, yaitu negara Indonesia, bukanlah laboratorium politik yang bisa digunakan untuk terus-menerus melakukan uji coba. Terima kasih.